Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ganjil akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Berikut anggota dari kelompok 7 Ganjil. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Zakia Arya Putri. Kepadanya kami persilahkan. Saya Zakia Arya Putri dengan NPM 2211031177 ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama akan saya sampaikan adalah A. Integritas pemrosesan. Yang pertama ada pengendalian input. Pengendalian input adalah sistem pengendalian yang didesain oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa informasi yang akan diproses telah diotorisasi, akurat, dan lengkap. Frasa sampah masuk, sampah keluar menunjukkan pentingnya pengendalian input. Jika data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, maka outputnya juga akan demikian. Yang kedua ada bentuk desain. Bentuk desain, dokumen sumber, dan bentuk lainnya harus didesain untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Dua bentuk utama desain pengendalian yang penting melibatkan dokumen sumber sebelum penomoran atau pre-numbering secara berurutan dan menggunakan dokumen turnaround. Seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelum secara berurutan. Pre-numbering tersebut meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Selain itu, dokumen turnaround adalah catatan atas perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem. Dokumen turnaround disiapkan dalam bentuk yang dapat terbaca oleh mesin untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya sebagai catatan input. Yang selanjutnya lagi ada pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Dokumen kertas harus ditandai, contohnya dengan memberi stempel, dibayar. Dokumen elektronik dengan cara yang sama dapat dibatalkan dengan mengatur sebuah field tanda untuk mengidentifikasikan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Pembatalan bukan berarti pembuangan. Dokumen sumber asli atau gambar-gambar elektronik harus ditahan sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan serta memberikan sebuah jejak audit. Selanjutnya ada pengendalian entry data. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai untuk kewajaran dan kebenaran sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Meskipun demikian, pengendalian manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis seperti pengecekan field, pengecekan tanda, pengecekan batas, pengecekan jangkauan, pengecekan ukuran, pengecekan kelengkapan, dan pengecekan validitas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan alat untuk memasukkan data telah tepat dan meminimalisasi kesalahan dalam memasukkan data oleh manusia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. Pada pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch ini meliputi yang pertama itu ada pengendalian apakah pemrosesan batch bekerja secara efisien. Pemrosesan batch akan bekerja secara lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir sehingga rekening-rekening yang terkena dampak berada pada urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. Seperti contohnya, pemrosesan batch yang akurat pada transaksi penjualan untuk memperbaharui saldo rekening pelanggan menyaratkan transaksi disortir terlebih dahulu berdasarkan nomor rekening pelanggan. Lalu yang kedua ada log kesalahan yang mengidentifikasikan kesalahan input data seperti tanggal, penyebab, dan masalah
itu memudahkan pemeriksaan tepat waktu dan pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Dan yang terakhir itu ada pada pengendalian tambahan entry data, yaitu yang namanya total batch. Total batch merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atas catatan yang telah diinput. Pada total batch ini meliputi 3 jenis total batch yang sering digunakan. Yang pertama itu ada total finansial atau financial total, yaitu menjumlahkan sebuah file yang berisi nilai-nilai moneter seperti total jumlah dolar dari seluruh penjualan untuk sebuah batch transaksi penjualan. Yang kedua ada total hash atau hash total, yaitu menjumlahkan sebuah file numerik non finansial seperti file total kuantitas yang dipesan di dalam sebuah batch transaksi penjualan. Dan yang ketiga ada jumlah catatan atau record count, adalah banyaknya catatan dalam sebuah batch. Baik, selanjutnya adalah pengendalian tambahan entry data online. Yang pertama, prompting, pengecekan data secara online dengan memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Lalu yang kedua, verifikasi closed loop, mengecek ketepatan dari data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi. Dan yang terakhir, log transaksi, sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi dan dapat digunakan untuk memulihkan file serta dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hilang atau dimasukkan 2 kali ketika terjadi multifungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buna Rizky dengan NPM terakhir 007. Saya ingin menjelaskan tentang pengendalian pemrosesan. Pertama, ada pencocokan data. Dalam kasus tertentu, 2 atau lebih item dari data harus dicocokkan sebelum sebuah tindakan dilakukan. Sebagai contoh, sebelum membayar kepada seorang vendor, sistem harus memverifikasi bahwa informasi pada faktur vendor sesuai dengan informasi dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Label file perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sedang diperbarui, baik label eksternal yang dapat dibaca oleh manusia maupun label internal yang tertulis di dalam bentuk yang dapat terbaca mesin dalam media pencatatan harus digunakan. 2 jenis label internal yang penting adalah catatan kepala dan trailer. Catatan kepala ditempatkan di awal setiap file dan memuat nama file, tanggal kadaluarsa, serta identifikasi lainnya. Catatan trailer diletakkan pada akhir file dalam file transaksi. Catatan trailer memuat total batch yang dihitung selama input. Program harus didesain untuk dapat membaca catatan kepala sebelum pemrosesan untuk memastikan bahwa file yang benar sedang diperbarui. Program juga harus didesain untuk membaca informasi pada catatan trailer setelah pemrosesan untuk memverifikasi bahwa seluruh catatan input telah diproses dengan benar. Perhitungan ulang total batch. Total batch harus dihitung ulang setiap masing-masing catatan transaksi diproses dan total batch tersebut harus dibandingkan dengan nilai-nilai dalam catatan trailer. Segala perbedaan mengindikasikan sebuah kesalahan pemrosesan. Seringkali sifat dasar dari perbedaan tersebut menyediakan sebuah petunjuk mengenai jenis kesalahan yang terjadi. Pengujian saldo cross-voting dan saldo nol. Biasanya total dapat dihitung dengan berbagai cara. Sebagai contoh, dalam spreadsheet, sebuah current total dapat dihitung dengan menjumlahkan sebuah kolom dari total baris atau dengan menjumlahkan sebuah baris dalam total kolom. Dua metode ini seharusnya memperoleh hasil yang sama. Sebuah pengujian saldo cross-voting membandingkan hasil saldo yang merupakan masing-masing metode untuk memverifikasi ketepatan. Pengujian saldo nol menerapkan logika yang sama untuk memverifikasi ketepatan proses yang melibatkan rekening kontrol. Mekanisme write protection. Mekanisme ini melindungi terhadap menimpa overwriting atau menghapus erasing file data yang disimpan dalam media magnetik. Mekanisme write protection telah lama digunakan untuk melindungi file induk dari kerusakan yang tidak disengaja. Inovasi teknologi yang juga diperlukan memerlukan penggunaan mekanisme write protection untuk melindungi integritas dari data transaksi. Sebagai contoh, label-label radio frequency identification atau RFID digunakan dalam melacak kebutuhan persediaan untuk melindungi penulisan write protected sehingga pelanggan yang curang tidak dapat mengubah harga barang dagangan.
Pengendalian pembaruan secara bersamaan telah dapat terjadi ketika dua pengguna atau lebih berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Pengendalian pembaruan secara bersamaan concurrent update control mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna sampai sistem telah selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh yang lainnya. Sekian materi saya, terima kasih. Muhammad Abdillah dengan NPM 22110311171. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian output. Pengendalian output yang penting meliputi 1. Pemeriksaan terhadap output. Para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan penggunaan adalah penerima yang dituju. Kedua, prosedur rekonsiliasi. Secara periodik, seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian. Laporan status atau pembaruan file atau mekanisme pengendalian lainnya. Sebagai contoh, saldo dari rekening persediaan dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo barang di dalam database persediaan. Yang ketiga, rekonsiliasi data eksternal. Database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Sebagai contoh, jumlah catatan pegawai di file penggajian dapat dibandingkan dengan total jumlah pegawai yang di luar base sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya menambahkan pegawai-pegawai fiktif ke dalam database penggajian. Yang keempat, yaitu pengendalian transmisi data. Organisasi juga perlu mengimplementasikan pengendalian yang didesain untuk meminimalisir risiko kesalahan transmisi data. Setiap kali perangkat menerima deteksi sebuah kesalahan transmisi data, dua pengendalian transmisi data yang umum lainnya adalah checksum dan bit paritas. Yang pertama, checksum. Ketika ada transmisi, perangkat pengiriman dapat menghitung sebuah hash dari file tersebut. Checksum jika kedua hash sesuai, transmisi dianggap sesuai. Kebalikannya, file tersebut dikirim ulang. Yang kedua, bit paritas. Komputer mempresentasikan karakter sebagai sebuah set digit binary yang sesuai dengan bit paritas. Bit paritas adalah digit ekstra yang ditambahkan pada tiap-tiap karakter yang dapat digunakan untuk mengecek ketetapan transmisi. Dua skema dasar tersebut dapat diparitas. Dua skema dasar tersebut sebagai paritas ganjil dan paritas genap. Perangkat penerimaan melakukan pengecekan paritas, parity checking, yang mengharuskan verifikasi bahwa angka dari bit yang sesuai diatur menjadi 1 dalam setiap karakter yang diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh ilustratif pemrosesan penjualan kredit. Jadi penggunaan pemrosesan penjualan kredit itu untuk memverifikasi seberapa banyak pengendalian aplikasi yang telah membahas fungsi sebenarnya. Tahapan-tahapan pemrosesan transaksi sendiri itu ada 3. Yang pertama, memasukkan dan mengedit data transaksi. Yang kedua, memperbaharui catatan pelanggan dan persediaan. Dan yang terakhir itu menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman dan atau penagihan. Jadi ada 3 pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu pengendalian input. Nah, pengendalian input ini terjadi setelah kita memasukkan transaksi penjualan. Sistem ini akan melakukan beberapa pengujian validasi. Pengecekan validasi ini itu mengidentifikasi transaksi dengan jumlah rekening yang tidak valid dan nomor persediaan yang tidak valid.
Ada 4 pengecekan yang dapat dilakukan di pengendalian input ini. Yang pertama itu ada pengecekan field. Nah, pengecekan field ini itu memverifikasi bahwa kuantitas yang dipesan dan harga itu hanya memuat nomor tanggal yang mengikuti format. Yang kedua ada pengecekan tanda. Pengecekan tanda ini memverifikasi bahwa kuantitas yang terjual dan harga penjualan itu memuat angka positif. Yang ketiga ada pengecekan jangkauan. Nah, pengecekan jangkauan ini memverifikasi bahwa tanggal pengiriman itu tidak lebih cepat dari hari ini dan tidak pula lebih lama dari kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada pengecekan kelengkapan. Nah, pengecekan kelengkapan ini menguji apakah ada beberapa bagian yang kosong dan perlu untuk dilengkapi. Yang kedua yaitu pengendalian pemrosesan. Nah, pengendalian pemrosesan ini terjadi ketika sistem membaca catatan kepala dari file induk pelanggan dan persediaan, serta memverifikasi bahwa versi terbaru sedang digunakan. Nah, ada beberapa pengecekan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, ketika faktur penjualan sedang diproses, pengecekan batas itu digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan yang baru tidak meningkatkan saldo rekening pelanggan melebihi batas kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ketika penjualan sedang diproses, pengecekan tanda ini memverifikasi bahwa kuantitas di tangan yang baru untuk setiap barang persediaan lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga itu ada pengecekan jangkauan. Nah, pengecekan jangkauan ini memverifikasi bahwa harga jual barang itu berada dalam batas yang telah diatur sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada pengecekan kewajaran. Pengecekan kewajaran ini membandingkan kuantitas yang terjual dengan nomor barang dan membandingkan keduanya dengan rata historis. Yang ketiga itu ada pengendalian output. Nah, dalam pengendalian output itu ada dokumen penagihan dan pengiriman yang hanya akan diarahkan kepada pegawai yang diotorisasi di Departemen Akuntansi dan Pengiriman yang secara visual itu akan menginspeksi dokumen-dokumen tersebut untuk kesalahan yang jelas. Nah, setiap kuartal perusahaan itu akan melakukan penyesuaian persediaan antara persediaan yang tercatat atau persediaan tercatat dalam buku persediaan dan persediaan yang ada di gudang atau persediaan yang ada secara fisik. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisa Putriani dengan NPM 22-1103-1155. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengendalian integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Sebagian besar organisasi memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan. Pentingnya spreadsheet bagi pelaporan keuangan direfleksikan dalam fakta bahwa ISAKA mendokumentasikan IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley yang berisi lampiran terpisah yang secara spesifik menjelaskan pengendalian integritas pemrosesan yang harus diterapkan dalam spreadsheet. Pengguna akhir hampir selalu mengembangkan spreadsheet, tapi jarang melakukan pengendalian aplikasi yang memadai. Oleh karena itu, banyak organisasi mengalami masalah-masalah serius yang disebabkan oleh kesalahan spreadsheet. Sebagai contoh, pada 17 Agustus 2007, artikel dalam CIO Magazine menjelaskan bagaimana kesalahan spreadsheet menyebabkan perusahaan kehilangan uang, menerbitkan pengumuman pembayaran dividen yang besar, dan salah melaporkan hasil keuangan. Meskipun memiliki fitur audit untuk mendeteksi kesalahan umum, pengujian yang lebih mendalam atas spreadsheet tetap diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan, seperti dengan menggunakan sel referensi dalam spreadsheet yang dianggap sebagai praktik terbaik yang membantu meminimalkan masalah bawaan atau hardwiring, di mana nilai numerik tertentu tertanam dalam formula. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nala Sofia dengan NPM 2211031149. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai ketersediaan. Gangguan dalam proses bisnis yang dikarenakan tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang sangat signifikan. Akibatnya, proses pengendalian DSS 01 dan DSS 04 COVID-5 menunjukkan pentingnya memastikan bahwa sistem informasi tersedia setiap saat dibutuhkan oleh pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Meskipun demikian, ketersediaan dalam sistem informasi mustahil untuk sepenuhnya mengeliminasi risiko penghentian. Oleh karena itu, organisasi juga perlu memiliki pengendalian yang didesain untuk memungkinkan kelanjutan cepat dari operasi normal setelah ada kejadian mengganggu ketersediaan sistem.
Selanjutnya yaitu sesuai dengan tujuan yang pertama, organisasi dapat melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Pada praktik manajemen DSS 0105 COVID-5, mengidentifikasi kebutuhan akan memelihara yang preventif, seperti membersihkan disk drive dan menyimpan media magnetik dan optik dengan tepat untuk mengurangi risiko kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan komponen-komponen yang berulang menyediakan toleransi kesalahan, yang dimana merupakan kemampuan sebuah sistem untuk terus berfungsi dalam kejadian ketika sebuah komponen tersebut gagal. Dalam prakteknya, manajemen DSS 01.04 dan DSS 01.05 COVID-5 menunjukkan pentingnya meletakkan dan mendesain pusat-pusat data yang menaungi server kritis dan database sehingga meminimalkan risiko yang terkait dengan bencana alam dan yang disebabkan oleh manusia. Fitur-fitur desain umumnya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, lantai yang ditinggikan memberikan perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua, pendeteksian api dan perangkat penekanan mengenai kemungkinan kerusakan akibat kebakaran. Yang ketiga, sistem pendingin udara yang memadai untuk mengurangi kemungkinan kerusakan bagi peralatan komputer karena terlalu panas dan lembab. Yang keempat, kabel dengan tancap khusus yang tidak dapat digantikan dengan mudah untuk menurunkan risiko kerusakan sistem karena mencabut pasang pada perangkat tersebut. Yang kelima, perangkat anti petir memberikan perlindungan terhadap fluktuasi daya temporer yang mungkin menyebabkan kerusakan komputer dan peralatan jaringan lainnya. Yang keenam, yaitu sistem on-unit truthable power supply atau UPS atau suplai daya bebas gangguan memberikan perlindungan dari kejadian sebuah listrik yang berkepanjangan dengan menggunakan tenaga baterai yang memungkinkan sistem beroperasi cukup lama untuk mencadangkan data penting dan mematikan dengan aman. Meskipun demikian, penting untuk menginspeksi secara teratur dan menguji baterai dalam sebuah UPS untuk memastikan bahwa UPS akan berfungsi ketika diperlukan. Yang terakhir yaitu ada pengendalian akses fisik, mengurangi risiko pencurian dan kerusakan. Selanjutnya, pelatihan juga dapat mengurangi risiko penghentian sistem. Operator yang dilatih dengan baik akan lebih sedikit dalam membuat kesalahan dan akan mengetahui kapan untuk memulihkan sistem dari kerusakan minimal atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya, penghentian sistem juga dapat terjadi karena adanya perangkat lunak yang berbahaya, seperti virus atau worm. Oleh karena itu, pentingnya untuk organisasi menjalankan dan menjaga program-program anti-spyware dan antivirus terbaru. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Prosedur backup data. Prosedur backup data didesain untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau database yang relevan telah menjadi korup atau rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Namun, sistem informasinya masih berfungsi. Pada prosedur backup data ini ada beberapa prosedur backup yang berbeda. Yang pertama itu ada backup penuh, yaitu sebuah salinan persis dari keseluruhan sebuah database. Dan yang kedua itu ada backup parsial yang terdiri dari backup incremental dan backup diferensial. Backup incremental sendiri adalah sebuah jenis dari backup parsial yang melibatkan penyalinan hanya item-item data yang telah berubah sejak backup parsial. Backup ini memproduksi sebuah set file backup incremental yang masing-masing mengandung hasil dari transaksi satu hari. Sedangkan backup diferensial adalah salah satu jenis backup parsial yang melibatkan penyalinan seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Jadi, setiap file backup diferensial yang baru memuat efek kumulatif dari seluruh aktivitas sejak backup penuh terakhir. Baik, materi selanjutnya adalah pemulihan dan penerusan operasi normal. Poin kedua, rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan atau DRP. Rencana pemulihan bencana adalah sebuah strategi yang dirancang untuk memulihkan wilayah atau komunitas yang terdampak oleh bencana alam atau kejadian darurat.
RPB bertujuan untuk mengembalikan stabilitas, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung individu serta komunitas dalam mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. RPB mencakup serangkaian langkah seperti perbaikan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masa depan. Selain itu, RPB seringkali melibatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk memastikan upaya pemulihan berjalan lancar. Dengan penerapan RPB yang baik, diharapkan masyarakat yang terkena dampak bencana dapat pulih secara efektif dan dapat membangun ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman di masa depan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada rencana kelangsungan bisnis atau Business Continuity Plan disingkat dengan BCP. Rencana kelangsungan bisnis atau BCP menspesifikasikan bagaimana untuk merangkum tidak hanya fungsi teknologi informasi, tetapi seluruh proses bisnis, termasuk relokasi ke kantor baru dan menggunakan pengganti sementara. Dalam kejadian ketika sebuah kerusakan besar menghancurkan tidak hanya pusat data sebuah organisasi, tetapi juga kantor utamanya. Perencanaan seperti itu penting, karena lebih dari separuh organisasi tanpa DRP dan BCP tidak pernah beroperasi kembali setelah dipaksa tutup selama beberapa hari, karena sebuah bencana. Jadi, dengan memiliki baik DRP dan BCP dapat menunjukkan perbedaan antara bertahan dari sebuah kerusakan besar seperti badai atau serangan teroris dengan menghentikan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Firda Indah Cahyolia dengan MPM terakhir 153 akan melanjutkan materi yaitu efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemulihan bencana dan penerusan operasi normal. Sebuah mesin virtual hanyalah sebuah kumpulan file perangkat lunak. Oleh karena itu, jika server fisik yang menampung file tersebut gagal, maka file dapat dipasang pada mesin penampung lainnya dalam beberapa menit. Jadi, virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memulihkan dari masalah perangkat keras. Ingat bahwa virtualisasi tidak mengeliminasi kebutuhan untuk backup. Organisasi masih perlu membuat snapshot periodik dari desktop dan mesin-mesin virtual server, kemudian menyimpan sejumlah snapshot tersebut dalam sebuah penampungan jaringan sehingga mesin dapat dibuat ulang. Virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung real-time mirroring, di mana dua salinan dari tiap-tiap mesin virtual dijalankan dalam tandem dua penampung fisik terpisah. Setiap transaksi diproses dalam kedua mesin virtual. Jika satu gagal, yang lain mengambil tanpa adanya jeda dalam layanan. Komputasi cloud memiliki efek positif dan negatif dalam ketersediaan. Komputasi cloud biasanya memanfaatkan bank atau server berlebih dalam berbagai lokasi, sehingga menurunkan risiko bahwa sebuah kerusakan tunggal dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Meski demikian, jika sebuah penyedia cloud publik keluar dari bisnis ini mungkin sulit jika memungkinkan untuk mendapatkan kembali semua data yang disimpan dalam cloud tersebut. Oleh karena itu, sebuah kebijakan atas pembuatan backup teratur dan menyimpannya pada tempat lain dari menyedia cloud sangatlah penting. Sebagai tambahan, para akuntan perlu menilai kelangsungan finansial jangka panjang dari sebuah penyedia cloud sebelum organisasi melakukan alih data atau aplikasinya ke sebuah cloud publik. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah yaitu pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan adalah dua aspek penting dalam keamanan sistem komputer dan teknologi informasi. Nah, satu integritas pemrosesan. Integritas pemrosesan adalah kemampuan untuk memastikan bahwa data dan informasi dalam suatu sistem tetap tidak berubah atau tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak sah. Pengendalian integritas pemrosesan melibatkan penggunaan teknik enskripsi, tanda tangan digital, checksum, dan algoritma untuk melindungi data dari perubahan yang tidak sah.
Prinsip integritas pemrosesan dari True Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi akurat, lengkap, dan tepat waktu dan valid. Pentingnya memastikan bahwa data tetap utuh adalah kunci dalam menjaga kepercayaan pengguna dan integritas operasi bisnis. Yang kedua ada ketersediaan. Gangguan dalam proses bisnis yang dikarenakan tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Akibatnya, proses pengendalian DSS 01 dan DSS 04 COBIT 5 menunjukkan pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia setiap saat dibutuhkan oleh pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Meskipun demikian, ketersediaan sistem dan informasi mustahil untuk sepenuhnya mengeliminasi risiko penghentian. Oleh karena itu, organisasi juga perlu memiliki pengendalian yang didesain untuk memungkinkan pelanjutan cepat dari operasi normal setelah ada kejadian yang mengganggu ketersediaan sistem. Oke, sekian dari saya. Sekian, terima kasih.